Jadi dari penetapan alat bukti semuanya sudah tidak ada kesamaan untuk penetapannya. Jadi yang nomor 3, jawaban KPKNL perkara nomor 76 menyebutkan banding dicabut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016. Padahal di tanggal dan hari tersebut saya melakukan upaya banding, bukan mencabut, Mas. Jadi saya masih berproses upaya banding untuk membayar, untuk membayar uang banding dan melakukan upaya banding. Jadi bukan mencabut. Tapi di sini jawabannya mau mengelak itu tanggal 20 Desember 2016. Jadi seolah-olah saya Desember tanggal 20 itu saya mencabut. Padahal saya masih melakukan proses banding. Jadi saya lihat mereka mau menghilangkan bukti-bukti karena apa? Tanggal 23 Desember 2016 ternyata rumah saya itu dijual dan laku. Gitu. Jadi yang keempat, dijual dan laku itu masih dalam proses pelelangan atau keluar dari pelelangan? Masih berproses banding, tiba-tiba rumah saya tetap dilelang dan laku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Amana, dan kali ini saya sedang bersama dengan Ibu Patoka, yang mana kita ketahui Ibu Patoka ini kan sempat muncul juga di video Blog Kosuto Channel maupun Gus Nur 13 Official, yang sebelumnya Ibu Patoka ini mendatangi pihak GN untuk kemudian meminta bantuan atas kasus yang diduga menzolimi Ibu Patoka ini. Berkaitan dengan kasusnya, mungkin nanti kita bisa dengarkan seperti apa kasus dari Ibu Patoka ini. Kalau dari pihak GN sendiri, intinya kami ketika mendengar ada orang, apalagi seperti Ibu Patoka, dizalimi atas kasus yang dibuat-buat dan lain sebagainya, ya kenapa tidak kita semaksimal mungkin untuk membantu. Meskipun salah satu caranya dengan ini, memfasilitasi Ibu Patoka untuk memviralkan apa yang menjadi kasusnya ini. Karena kita ketahui sendiri, kasus Ibu Patoka ini hampir seperti tren-tren kasus yang di Indonesia. No viral, no justice. Kemudian Ibu Patoka juga tidak tahu harus mau kemana. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini sudah mendapatkan kuasa hukum ya Bu ya? Iya. Sudah mendapatkan kuasa hukum, sudah membuat laporan dan lain sebagainya. Tetapi, nah kita masuk kepada kasus Ibu Patoka ini. Sebelum masuk ke kasusnya Ibu gimana kabarnya? Sehat ya sampai hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, bisa diceritakan secara singkat barangkali terkait seperti apa awal mula kasus ini Bu? Dan seperti apa perkembangan hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalnya saya singkat aja karena saya sudah menyampaikan yang dulu-dulu bahwa saya didatangi marketing Bang Panin. Terus akhirnya saya tergiur, saya pinjem. Akhirnya setelah di top up, pembayaran saya lancar, angsuran kelima sudah ada pengumuman lelang. Dari awal yang saya permasalahkan, kenapa saya membayar lancar, rumah saya sudah diumumkan lelang. Padahal kalau bisa diumumkan lelang itu dengan mereka menyebut di
pengumuman pertama lelang ini ternyata bertuliskan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996. Ini PT Bank Panin Tbk Surabaya Cendana akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPK dalam kurung KPKNL Malang terhadap aset debitur nama Sri Patokah, alamat dan jaminan. Alamat jaminan. Oke, sabar Bu. Ini berkas pengumuman lelang dari KPKNL dan Bank Panin yang mengatasnamakan bangunannya Ibu, ya? Iya, betul. Nah, Jadi di sini tertera dengan jelas nama saya dan di sini sudah menyebutkan pasal Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi kalau mereka mau mengingkar dari sini, saya demi Allah, saya terima ini dari Mas Agung tahun 2015. Jadi kalau saya nggak berdasarkan ini, saya sudah mencari dari tahun 2015 Agustus, saya sudah mencari pengacara. Dari situ saya sudah menandatangani surat kuasa. Pertama kali saya membuat surat kuasa tanggal 20 Januari tahun 2016. Jadi ini mohon izin Bapak Kapolri dan Bapak Wakapolri dan Bapak Kabiro Wasidik, mohon kiranya saya menyampaikan terima kasih berulang kali kepada Bapak-Bapak Jenderal yang sudah mudah-mudahan dengan jalan ini saya mendapatkan keadilan, bisa terbongkar mereka semua karena jelas-jelas ada menurut undang-undang perbankan dan menurut hukum pidana Mas. Ini sudah melanggar undang-undang perbankan dan sudah melanggar undang-undang. Karena apa? Oke, atas undang-undang itu Ibu membuat laporan, ya? Iya, betul. Makanya kemarin setelah gelar perkara, Mas Agung itu menyampaikan katanya untuk menawarkan pinjaman ke saya itu ada rekomendasi. Oke, sabar Bu, sabar. Iya. Ini mana tadi berkas pelelangan itu Bu? Berkas pelelangan itu isinya yang dilelang apa Bu? Bangunan, rumah atau? Tanah dan rumah. Tanah dan rumah. Itu. Tanah dan rumah ini dia sebagai apa? Sebagai jaminan sewaktu Ibu melakukan pinjaman, ya? Iya. Yang pinjaman tersebut sebenarnya saya ulangi, kalau Ibu Patokah di awal-awal tidak mau. Cuman karena kasihan, ya, karena pihak marketing bank ini, Mas Agung berulang kali mendatangi, menawarkan Ibu Patokah. Akhirnya Ibu Patokah mengambil pinjaman tersebut, kemudian ditawarkan lagi untuk top up. Namun di tengah jalan diduga ada permainan mafia tanah, mafia lelang. Iya, betul. Berkas Ibu manipulasi sehingga jaminan atas pinjaman tersebut meskipun pembayarannya lancar, tepat waktu, tetapi tiba-tiba dilelang. Ada pengumuman lelang. Ada pengumuman lelang. Nah, ini ya, sahabat-sahabat Blokosuto Channel, Gus Nur Official 13, ini berkas dari pengumuman lelang tanah dan bangunan Ibu Patokah. Iya, betul. Oke. Nah, akhirnya Bu, terus setelah perkembangan kasusnya sampai hari ini gimana? Alhamdulillah setelah saya dibantu Bang Egy Sujana, alhamdulillah saya disuruh mempelajari semua. Setelah saya pelajari dan dari itu semua saya pelajari ada 7 yang direkayasa. Oke. Patut diduga adanya permufakatan jahat antara semuanya yang memanipulasi data tersebut. Oke. Jadi satu, saya bacakan aja biar jelas. 1. Alat bukti gugatan nomor 76 bertuliskan pengumuman lelang pertama itu tanggal 24 November 2016. Alat bukti gugatan nomor 76
Bank Panin pengumuman lelang pada surat kabar tanggal 15 Maret. Padahal surat yang diberikan ke saya itu pengumuman lelang itu tanggal 29 Februari 2015. Iya. Jadi kesemuanya tidak ada kesamaan data. Itu pertama. Ini ya, Ya. salah satu. Ya, Poin kedua. rekayasa yang dibuat-buat ini. Oke. Oke. Terus kedua, alat bukti dari KPKNL Malang nomor 37 bertuliskan permohonan penetapan jadwal lelang dan rekomendasi SKPT berdasarkan surat 2851 SUC garing X garing 16 tanggal 7 November 2016. Yang sebenarnya saya terima adalah surat nomor 0063 SUC X garing 15 perihal permohonan jadwal lelang dan rekomendasi SKPT nama Sri Patoka diterima tanggal 18 Januari 2016. Jadi kalau kemarin dari Bank Panin mengatakan tanggal 14 Januari 2016 itu sudah salah. Dan Bank Panin juga mempunyai jawaban atas perkara nomor 88 PDT PNBLT bertuliskan surat nomor 5 430 garing WKN 10 garing KNL 03 garing 2016 perihal penetapan jadwal lelang atas nama Sri Patoka tanggal 24 Februari 2016. Alat bukti dari tergugat dalam perkara nomor 88 tergugat 1 bertuliskan surat penetapan jadwal lelang nomor 03 garing 2016 tanggal 18 November 2016. Jadi dari penetapan alat bukti semuanya sudah tidak ada kesamaan untuk penetapannya. Jadi yang nomor 3, jawaban KPKNL perkara nomor 76 menyebutkan banding dicabut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016. Padahal di tanggal dan hari tersebut saya melakukan upaya banding, bukan mencabut, Mas. Jadi saya masih berproses upaya banding untuk membayar untuk membayar uang banding dan melakukan upaya banding. Jadi bukan mencabut. Tapi di sini jawabannya mau mengelak itu tanggal 20 Desember 2016. Jadi seolah-olah saya Desember tanggal 20 itu saya mencabut. Padahal saya masih melakukan proses banding. Jadi saya lihat mereka mau menghilangkan bukti-bukti karena apa? Tanggal 23 Desember 2016 ternyata rumah saya itu dijual dan laku. Gitu. Jadi yang keempat, dijual dan laku itu masih dalam proses pelelangan atau keluar dari pelelangan? Masih berproses banding, tiba-tiba rumah saya tetap dilelang dan laku. Gitu. Dan laku, Iya, betul. Jadi yang keempat, jawaban dari KPKNL nomor 3, perkara nomor 37 bertuliskan gugatan terhadap lelang harus dilakukan sebelum lelang dilaksanakan. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1281 K garing SIP garing 1979 tanggal 15 April 1981. Jadi apabila proses masih dalam gugatan itu tetap dilelang, itu ternyata melanggar undang-undang, melanggar peraturan Mahkamah Agung. Itu yang menyebutkan dirinya sendiri, kantor KPKNL sendiri. Jadi bukan saya, ini jawaban mereka yang saya bacakan. Jadi kasusnya masih berjalan, masih dalam proses hukum, tetapi rumahnya masih dalam status lelang. Iya, terus bahkan sudah dijual dan laku. Itu. Nah, poin yang selanjutnya. Nomor poin 5, jawaban dari KPKNL nomor 37 bertuliskan akte pemberian hak tanggungan nomor 29 garing 2014 tanggal 12 Februari 2014
dibuat di hadapan Notaris Endang Sekarto Sudiro WSH. Jadi saya tidak pernah menandatangani surat apapun di Notaris Endang. Yang perlu saya tegaskan, mohon teman-teman harus waspada. Karena apa? Kalau nggak betul-betul jeli dibaca semuanya, tidak akan mengetahui mereka memanipulasi data dari mana, kita nggak akan tahu. Karena saya dikasih tahu sama Bang Egy untuk membaca semuanya. Alhamdulillah setelah saya pelajari dan setelah saya baca dengan jelas dan faktanya ada, makanya saya mohon bantuan Mas untuk diviralkan supaya kasus ini bisa terbongkar. Ini masih kelima, Mas. Ini ada yang poin keenam. 5 tadi maksudnya gimana, Bu? Bahwa ada dokumen yang dipalsukan. Ini berkaitan dengan Notaris ya. Iya. Jadi ini kenapa kok di tanggal 12 Februari di hadapan Notaris Endang, padahal selama ini Ibu, yang saya pakai notarisnya Julaika. Wong saya minta notaris Pak Anang aja nggak dikasih. Makanya bagaimana bisa yang saya tidak pernah menandatangani di Notaris Endang bisa muncul notarisnya Endang? Itu yang saya pertanyakan. Berarti poin 5 ini berkaitan dengan poin 6 itu tadi, Mas. Poin 6 berkaitan dengan rekayasa dokumen. Poin 5 bukan? Oh iya, poin 5. Poin 5 rekayasa dokumen ya, Bu. Iya, betul. Padahal Ibu tidak pernah sama sekali menandatangani surat apapun di notaris ini yang bernama Endang Sekarto ini. Oke. Lanjut poin selanjutnya. Poin 6, jawaban KPKNL itu nomor 37 bertuliskan SKPT nomor 60/2016 tanggal 13 Desember 2016. Iya. Jadi jawaban kantor pertanahan dalam perkara nomor 37 itu bertuliskan bahwa tergugat 1 KPKN telah menerbitkan SKPT nomor 5/2017 tanggal 17 bulannya 0. Bulannya 0. Jadi bulannya 0, Mas. Di nomor surat yang dikeluarkan oleh ini kantor pertanahan. Oh iya, oke. Jadi kantor pertanahan Kota Blitar dalam perkara nomor 37 bertuliskan SKPT yang dikeluarkan itu nomor 5/2017. Mohon diperhatikan semuanya. Ini surat 5/2017 tanggal 17 bulan 0 2016 dan nomor 60/2016 tanggal 12 bulan 11 2016. Dari jawaban antara KPKNL dan Pertanahan Kota Blitar tidak ada kesamaan baik tanggal maupun bulan. Oke, jadi poin nomor 6 ini berkaitan dengan nomor surat yang tidak sama antara pihak KPKNL dan Pertanahan Kota Blitar. Betul. Betul, Mas. Nah, poin ke-7, Bu. Poin ke-7 ini yang alat bukti Bang Panin perkara nomor 88 bertuliskan risalah lelang nomor 133/2016 tanggal 29 Maret 2016 dan risalah lelang nomor 951/2016 tanggal 23 Desember 2016. Alat bukti KPKNL bertuliskan risalah lelang nomor 95/2016 tanggal 23 Desember 2016. Alat bukti KPKNL dalam perkara nomor 37 bertuliskan risalah lelang nomor 183/2017 tanggal 22 Maret 2017. Jadi bagaimana yang benar mana saya tidak tahu. Besok insya Allah mudah-mudahan saya bisa ada waktu untuk menyampaikan semuanya ke Polres Blitar. Karena dan juga saya ingin menanyakan, Mas, untuk hasil gelar perkara kemarin.
Oke, oke. Jadi mohon kiranya bantuan Mas Rizky untuk menjelaskan bahwa permasalahan di sini semua ada yang melanggar karena sesuai pasal 49 ini, Mas. Oke, Bu. Awalnya Ibu kan keberatan. Lah kok rumah saya tiba-tiba dilelang, tanah saya tiba-tiba dilelang. Akhirnya Ibu mempermasalahkan, membuat laporan. Atau Ibu sebelumnya bagaimana dulu? Ketika mendapat kabar, kok rumah saya dilelang? Saya langsung tanya ke KPKNL, saya langsung tanya ke Polda, tidak bisa Ibu karena jalan begini. sendiri. Iya, Ibu jalan sendiri. Ya? Terus akhirnya saya juga tanya ke teman-teman yang mengerti masalah hukum kenotarisan, terus bahwa kalau pembayarannya lancar, ada pengumuman lelang itu tidak boleh. Oke, berarti bermasalah ya? Iya, dari awal jadi ini sudah timbul masalah. Makanya besok saya mau menanyakan siapa yang merekomendasikan menawarkan pinjaman ke rumah saya. Itu poinnya. Nah, akhirnya Ibu merasa tahu setelah mendapat tanggapan dari teman-teman atau kerabat-kerabat yang paham hukum. Wah, ini bermasalah ini ya. Nah, setelah dari situ Bu, Ibu kemudian langsung membuat laporan atau bagaimana? Saya mau ada orang yang ahli hukum itu memberitahu bahwa ini perdata. Masuk dan, dalam ranah perdata. Iya, pidana juga bisa masuk nanti kalau mereka melakukan benar. Tapi ternyata, kalau hanya pengumuman, sudah saya bawa ke pengadilan sama teman saya, dibantu, diantar, katanya tidak bisa pada saat itu karena hanya pengumuman, belum ada tindakan. Oke, itu berarti waktu itu awalnya Ibu memasukkan laporan di ranah perdata. Iya, mau gugat perdata di PN, tapi ternyata kalau belum ada tindakan tidak bisa. Lah akhirnya karena saya mendapatkan surat lagi, ternyata diberitahu lagi bahwa benar-benar rumah saya mau dilakukan lelang. Akhirnya di situ saya sudah mencari dari awal sudah ada pengacara. Akhirnya saya langsung menandatangani untuk gugat. Untuk gugat ya? Iya. Oke. Berarti seperti itu. Akhirnya Ibu mendapatkan ada permasalahan, kok kenapa rumah saya dilelang. Ibu mencoba bertanya ke sana kemari berkaitan dengan seperti apa sih sebenarnya pandangan hukumnya. Ibu membuat laporan setelah itu masuk ke gugatan perdata. Kemudian ternyata ada lagi yang juga ini bisa masuk dalam kasus gugatan pidana. Iya. Laporan pidana. Ya, selama proses dan lain sebagainya itu Ibu, yang Ibu Patoka jelaskan tadi ini 7 poin yang dianggap dibuat-buat ya Bu ya, direkayasa oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian bisa memenangkan kasus perdata maupun pidana dari kasus Ibu Patoka ini. Iya, betul. Makanya mudah-mudahan dengan adanya Bapak Kapolri Listio Sigit, Ibu ini yang gencar-gencar untuk memberantas mafia tanah. Ya, mafia tanah. Dan juga alhamdulillah direspon sama Bapak Komjen Agus Andrianto yang sekarang dulu Kabar Eskrim, sekarang Wakapolri. Alhamdulillah saya juga direspon bagus sama beliau. Alhamdulillah lagi setelah dari Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Agus Andrianto langsung ke Bapak Kombes bukan Bapak Kabiro Wasidik, Pak Iwan Kurniawan. Intinya dari pihak kepolisian Ibu merasa kasus Ibu ini direspon dengan baik. Iya, direspon dengan baik dan alhamdulillah kemarin sudah gelar perkara khusus, Mas. Kalau boleh tahu ini kasusnya dari tahun berapa, Bu? Dari tahun 2015. Dari tahun 2015 sampai hari ini kenapa berlarut-larut? Karena patut diduga adanya permufakatan jahat dan patut diduga adanya persekongkolan kalau menurut saya. Jadi patut diduga adanya persekongkolan kejahatan kalau menurut saya. Kalau menurut Pak Hutman Paris itu
patut diduga adanya mafia lelang. Jadi harus diberantas Ibu Menteri Keuangan. Nah, begitu. Bu, Ibu tadi kan bilang kalau kasus tersebut pelaporannya sudah masuk di Polres. Ya. Sudah masuk di Mabes Polri. Iya. Sudah masuk di PN ya, Iya. sebagai kasus perdata. Iya. Sekarang bagaimana, Bu, perkembangan atas pelaporan tersebut? Sudah ada gelar perkara kah? Sudah ada pengadilannya kah? Atau dan lain sebagainya? Gimana, Bu? Insya Allah mudah-mudahan Bapak Hakim yang mulia, mudah-mudahan nanti di tanggal 25 dengan alat bukti baru yang saya serahkan, dengan alat-alat bukti yang jelas-jelas adanya manipulasi data, tidak ada kesamaan data. Mudah-mudahan Bapak Hakim bijaksana dengan hati nurani, dengan benar memutuskan perkara perdata yang kemarin saya lakukan gugatan di PN Blitar. Jadi putusannya nanti tanggal 25 September 2023. Jadi ini kan September ya Mas, 2023. Jadi tanggal 25 besok mohon doanya saudara-saudara semua yang dimanapun berada, jangan sampai terjadi atau terulang lagi kasus seperti saya. Jadi mohon kiranya supaya Bapak Kapolri dan Bapak Komjen Agus Andrianto Pak Wakapolri dan Bapak Kabiro Wasidik benar adanya untuk membantu saya membongkar kasus saya, karena jelas-jelas ada manipulasi data. Datanya sudah saya pegang semuanya, sudah saya serahkan kemarin. Bapak Kapolri sudah saya kirim, Bapak Presiden sudah saya kirim, Bapak KSP Kantor Staf Presiden sudah saya kirim, Bapak Mahfud MD sudah saya kirim, semua sudah saya kirimkan ke Menteri Keuangan, ke OJK, ke semua sudah saya kirimkan. Saya punya data-datanya semua sudah saya kirimkan. Jadi mohon bantuannya untuk diselesaikan, dibongkar. Ibu bersaksi kalau apa yang Ibu kabarkan ini tidak memberitakan kesaksian bohong, dan Ibu secara sadar bertanggung jawab atas segala resiko apa yang Ibu sampaikan, dan Ibu meyakini karena punya bukti-bukti menjelaskan faktanya seperti apa yang sudah terjadi ya Bu ya? Iya. Terus tadi kan ranah perdata Bu. Ibu masuk ke pelaporan pidana itu karena apa yang Ibu duga sampai memasukkan laporan ke gugatan pidana tadi ini? Itu jelas-jelas adanya manipulasi. Ya, mafia tadi ini ya. Patut diduga adanya mafia itu tadi, dan karena adanya patut diduga adanya mafia karena data-data ini sudah dimanipulasi, begitu, direkayasa. Ya, jadi sahabat-sahabat Blokosto Channel ataupun sahabat-sahabat Gus Nur Official 13 ya. Ibu Patoka tadi sudah singkat menjelaskan seperti apa awal mula kasusnya, kemudian Ibu Patoka merasa kasusnya penuh dengan rekayasa dari pihak-pihak tertentu karena banyak hal yang janggal ya Bu ya. Iya. Ibu temukan dalam permasalahannya Ibu, dan sampai hari ini alhamdulillah Ibu Patoka sudah melakukan pelaporan di Polres, ditanggapi dengan baik. Di Mabes Polri, di Polres, di SP3. Di SP3. Oh, di SP3. Terus Ibu langsung saya laporkan ke Biro Wasidik. Oke, ke Kadipropam Mabes Polri. Oke, Mabes. Di Mabes alhamdulillah ditanggapi juga dengan baik ya. Kemudian perdatanya masuk di PN, itu gimana Bu? Baik di juga? Di PN insya Allah mudah-mudahan besok tanggal 25 putusannya seperti apa nggak tahu. Oke. Hanya Allah nanti yang akan mengirimkan kebenaran. Ya, intinya Ibu Patoka sudah membuat pelaporan tersebut. Tinggal kita menunggu seperti apa keputusan dari pelaporan Ibu Patoka ini, baik dari gugatan pidana maupun perdata ya. Cuman betul tadi yang Ibu Patoka sampaikan, ini adalah selain Ibu Patoka di sini merasa dizalimi dan terjadi ketidakadilan, jangan sampai kasus yang sama seperti Ibu Patoka rasakan ini juga dirasakan oleh
masyarakat lainnya ya. Iya, betul. Orang-orang, apalagi kalau orang kecil ya Bu ya, yang cuma dimanfaatkan dan lain sebagainya, terus kemudian harus mengurus berkas seperti ini. Waduh, sulitnya susah Bu ya. Susah dan sulit tapi untuk Ibu tidak membongkar berhenti seperti ini. Saya 8 tahun. Jadi 8 tahun ini baru saya bisa meyakini kesalahan mereka itu mana, saya baru tahu. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah Ibu rangkum ini. Oke. Nah itu sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi mohon tinggal kita menunggu ke depannya seperti apa kelanjutan dari kasus Ibu Patoka ini. Karena selain 2 poin tadi, juga yang terpenting semoga kasus Ibu Patoka ini kemudian memantik kesadaran penegakan hukum kita untuk menegakkan, menindak mafia tanah, mafia lahan ini, mafia yang ada di perbankan ya Bu ya. Iya, patut diduga adanya mafia lelang tersebut. Yang dengan banyak intrik mencoba untuk memalsukan dokumen, memalsukan data dan lain sebagainya, sehingga harus ada korban yang tidak mengetahui kalau kasus tersebut akhirnya harus sampai seperti ini. Nah terakhir, atau Ibu masih mau menjelaskan apa lagi Bu sebelum kita tutup videonya? Saya terima kasih banyak atas bantuan Bang Egi dan teman-teman aktivis yang dari Jogja, dari Malang, terutamanya kepada Bang Egi Sujana yang sudah membantu dengan ikhlas, ridho. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat, dan selalu membantu rakyat kecil yang sudah tidak dengan kasus saya seperti ini, yang telah menghancurkan keluarga saya selama 8 tahun, membuat menderita anak dan keluarga saya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai atas bantuan Bapak Polisi yang penegak hukum, pengayom bagi masyarakat, melindungi bagi rakyatnya, bagi masyarakat, dan semuanya yang sudah membantu saya. Saya sampaikan terima kasih yang tidak bisa membalas apa-apa. Hanya doa saya, semoga diterima amal baiknya, dibalas kebaikannya sama Allah. Mudah-mudahan masalah saya cepat selesai dan sertifikat saya kembali, hak-hak saya kembali. Karena mereka sudah merampas hak-hak saya. Saya sudah mencari keadilan 8 tahun. Mudah-mudahan ini, akhir tahun ini, mudah-mudahan bisa selesai dan dikembalikan hak saya. Mohon kiranya Bapak Polisi yang hanya bisa membongkar patut diduga mafia tersebut. Terima kasih Mas Rizky, mudah-mudahan tidak ada korban-korban lainnya, hanya berhenti di saya setelah terbongkar nanti. Cukup Bu? Cukup. Itu ya. Terima kasih banyak Mas. Iya. Ya mungkin kalau dari saya ya, semoga itu tadi sama dengan poin Ibu Patoka. Kasus Ibu Patoka ini betul-betul diusut sampai dengan setuntas-tuntasnya. Ibu Patoka mendapatkan keadilan yang sudah semestinya ia dapatkan. Yang kedua, semoga tidak ada korban-korban lain selain Ibu Patoka yang hampir sama dengan kasus seperti yang Ibu Patoka rasakan. Kemudian yang ketiga, ya ini menjadi PR bagi penegak hukum kita agar betul-betul melalui kasus Ibu Patoka ini terpantik kesadarannya, progresnya untuk betul-betul memberantas ya kasus Ibu Patoka, karena diduga di dalamnya ada permainan mafia lelang, mafia tanah, dan oknum-oknum di pihak bank yang awalnya mengiming-imingi
dengan penuh banyak tawaran dan lain sebagainya, tetapi ya inilah fakta yang terjadi ya, seperti kasus Ibu Patoka yang sudah beliau ceritakan. Ya, kalau saya cukup 3 itu. Semoga kemudian Ibu Patoka tadi niatan kemari ingin dibantu untuk memviralkan kasusnya ya. Iya. Ya, semoga channel ini kemudian bisa membantu maksud dari Ibu Patoka, karena pun saya menyadari tren hukum kita hari ini ya seperti inilah, no viral no justice. Semoga dari kami menayangkan apa yang menjadi kesaksian dari Ibu Patoka banyak mengetuk pintu hati masyarakat maupun khususnya para penegak hukum dan mafia-mafia yang bermain di dalam kasus Ibu Patoka ini. Demikian dari saya bersama Ibu Patoka. Ya. Iya. Kita berharap semoga kasusnya benar-benar tuntas dan mendapatkan keadilan, dan seluruh sahabat-sahabat Bloko Suto Channel yang menyaksikan video ini mendapatkan kesehatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.